Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'ul mutlaq. Air mutlak adalah setiap air yang turun dari langit atau berasal dari bumi, sehingga mencakup 7 macam air. Yang dari langit ada 3, yaitu air hujan, ats-tsalj, benda cair kemudian memadat karena dingin menjadi es, dan al-barad, yaitu padat kemudian mencair, padat seperti garam kemudian mencair. Sedangkan 4 berasal dari bumi, yaitu air laut, air sungai, air sumur, dan air yang keluar dari mata air. Semua macam-macam air ini bisa disebut dengan al-ma'ut tahur, yaitu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi, yang suci dan bisa mensucikan atau bisa digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara al-mukhalid dan al-mujawir, benda yang bercampur dan benda yang bersebelahan atau berdampingan. Jika tidak memungkinkan untuk dipisahkan dari air, maka disebut dengan bercampur. Tetapi jika memungkinkan untuk dipisahkan dari air, maka disebut dengan berdampingan. Hal ini berkaitan dengan hukum air yang berubah karena bercampur atau berdampingan dengan benda yang suci. Jika itu berdampingan, maka masih tetap bisa digunakan bersuci. Misalnya berdampingan dengan kayu, walaupun airnya berubah. Tetapi jika benda tersebut bercampur, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci jika perubahannya banyak. Misalnya bercampur dengan kopi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal adalah air yang sedikit, kurang dari 2 kullah, yang digunakan untuk mensucikan sesuatu yang harus, baik orang yang meninggalkannya berdosa ataukah tidak. Dari sini, maka al-ma'ul musta'mal mencakup air yang terpisah dari anggota tubuh setelah menghilangkan hadatsnya. Dan ini berlaku untuk basuhan pertama dari toharoh yang wajib dalam wudu maupun mandi. Mencakup juga air yang digunakan untuk menghilangkan najis dari suatu benda dan air tersebut sudah berpisah tanpa perubahan, sedangkan benda tersebut sudah suci, maka disebut juga dengan al-ma'ul musta'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah dalam perubahan yang banyak dalam bab bersuci adalah jika mencegah penyebutan air. Misalnya sudah disebut dengan sirup atau kuah atau teh atau kopi, dan ini juga disebut dengan at-taghayyurul fahish. Kaitannya adalah ketika suatu benda bercampur dengan air, jika perubahan pada air tersebut yasiron, ringan atau sedikit, maka tidak mengubah sifat air tersebut sehingga masih suci dan mensucikan. Tetapi jika perubahan tersebut banyak sehingga tidak disebut dengan air lagi, maka itu adalah perubahan yang menyebabkan suci tapi tidak bisa mensucikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'ul katsir, air yang banyak. Dalam mazhab Syafi'i, air disebut banyak jika mencapai 2 qullah atau lebih. 2 qullah adalah ukuran sekitar 200 liter. Dan ini berkaitan dengan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah syarat al-ma'ul musta'mal. Di antaranya adalah jika air tersebut sedikit, berarti kurang dari 2 qullah. Juga dalam berkaitan jatuhnya sesuatu yang najis kepada air. Jika air tersebut sedikit, maka menjadi najis walaupun tidak berubah. Tetapi jika air tersebut banyak, otomatis najis walaupun tidak berubah warnanya, rasanya, atau aromanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang berkelanjutan atau berkesinambungan dalam bersuci. Maksudnya adalah
membasuh anggota tubuh yang kedua sebelum kering anggota tubuh yang pertama. Jadi antara satu perbuatan dengan perbuatan setelahnya tidak ada jeda waktu yang lama. Dan ini dengan catatan kondisi angin, tabiat manusia, dan cuaca dalam keadaan stabil, tidak sangat panas dan tidak pula sangat dingin. Dan hukumnya adalah salah satu sunnah dari sunnah-sunnah dalam berwudu. Adapun dalam tayamum, karena tidak menggunakan air, maka usapan yang menggunakan debu itu diperkirakan jika seandainya itu adalah basuhan dengan air. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan istinja, membersihkan kotoran setelah seseorang buang air kecil maupun buang air besar, maka bisa menggunakan hajarul istinja. Maksudnya adalah semua benda yang memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, benda padat, bukan cair, misalnya air mawar. Yang kedua, suci, bukan najis atau terkena najis. Yang ketiga, bisa menghilangkan najis, maka tidak bisa menggunakan kaca. Yang keempat, bukan benda yang mulia, misalnya tulang dan setiap makanan manusia, termasuk kertas yang terkandung ungkapan yang mulia, misalnya ilmu, sehingga bisa menggunakan batu, kertas, kain, kayu, dan semisalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kulit binatang yang najis kemudian menjadi suci karena disamak. Kaidahnya adalah semua binatang yang menjadi najis karena mati. Dari sini maka tidak bisa suci kulit anjing atau babi karena dua binatang ini sudah najis sebelum mati. Dan cara adabag atau menyamak adalah menghilangkan hal-hal yang menempel pada kulit dan cairan-cairan tersebut dengan benda yang tajam atau keras. Dan jika dimasukkan ke dalam air, direndam, maka tidak kembali rusak dan tidak kembali membusuk. Jika hal ini terjadi, maka itulah penyamakan yang berhasil. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum binatang ditinjau dari suci atau najisnya. Semua binatang dalam kondisi hidup suci kecuali anjing dan babi serta cabang dari keduanya. Adapun setelah mati, maka jika itu binatang yang bisa dimakan dan disembelih dengan sembelihan syar'i, maka suci. Tapi jika tidak disembelih dengan cara syar'i, mati sendiri atau disembelih dengan cara bukan syar'i, maka najis, kecuali ikan dan belalang. Jika binatang tersebut mati dan bukan binatang yang dimakan, maka walaupun disembelih hukumnya najis. Semua ini adalah binatang. Adapun jasad manusia setelah meninggal dunia, maka semuanya suci. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara rambut yang tipis dan rambut yang tebal. Rambut yang tipis adalah jika kulit masih terlihat dari sela-selanya. Adapun tebal jika kulit tidak terlihat dari sela-sela rambut tersebut. Dan maksudnya adalah dalam jarak berbicara sekitar 1,5 meter. Ini berkaitan dengan hukum membasuh wajah dalam wudu. Maka wajib membasuh seluruh wajah yang zahir maupun yang batin, kecuali jenggot dan rambut yang tumbuh di bawah telinga sampai ke dagu. Jika lebat, maka wajib dibasuh zahirnya saja tanpa batinnya. Yang dimaksud dengan batin adalah yang berhadapan dengan dada dan di antara sela-sela rambut tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan dalam berkumur dan memasukkan air ke hidung.
Dua perbuatan ini disunahkan dalam berwudu, dan berkumur sudah tercapai sunnah jika memasukkan air ke dalam mulut, dan yang lebih sempurna adalah digerakkan di dalam mulut tersebut kemudian dikeluarkan lagi. Dan berlebihan di dalam hal ini adalah ketika air sampai ke pangkal tenggorokan. Adapun menghirup air ke dalam hidung, maka sunnah ini minimalnya adalah memasukkan air ke dalam hidung, dan yang lebih sempurna adalah mengeluarkannya kembali, dan melebihkannya adalah ketika menghirup sampai ke bagian dalam hidung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara membasuh dan mengusap, dua-duanya dengan air. Maka kaidahnya adalah dalam membasuh harus ada aliran air pada anggota tubuh yang dibasuh, yang disiram, harus mengalir. Tetapi dalam mengusap yang terpenting adalah sampainya basah air ke anggota tubuh tanpa mengalir air di anggota tubuh tersebut. Dan di dalam berwudu semua anggota tubuh dibasuh kecuali kepala, dan kecuali ketika kondisi memakai khuf, memakai sepatu, maka cukup diusap. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Batas telapak tangan bagian dalam adalah ketika ditempelkan dua telapak tangan, yang kanan dengan yang kiri, maka yang tertutup tidak terlihat itu adalah bagian dalam telapak tangan dengan sedikit menekan. Dan ini berkaitan dengan salah satu dari pembatal wudu, yaitu menyentuh kubul manusia atau lubang duburnya dengan telapak tangan bagian dalam atau jari-jari bagian dalam. Jadi inilah yang membatalkan wudu. Selain itu maka tidak disebut dengan batinul kaf, disebut dengan zahir atau harf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara tidur dan mengantuk. Tidur adalah hilangnya kesadaran dan perasaan bersama dengan melemasnya sendi-sendi anggota tubuh. Di antara tandanya adalah bermimpi. Adapun mengantuk, maka dia mendengarkan pembicaraan orang-orang yang hadir di sekitarnya, tapi tidak faham. Kalau dia faham, maka itu bukan mengantuk, tetapi kondisi terjaga. Dan ini berkaitan dengan salah satu pembatal wudu, yaitu hilangnya akal karena tidur atau selainnya. Maka mencakup orang yang kondisi sakit gila, dan orang yang pingsan, serta orang yang mabuk. Orang yang gila adalah orang yang sakit, yang menghilangkan rasa dari hatinya tapi masih ada kekuatan. Sedangkan pingsan maka bersama dengan melemahnya anggota tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tentang kondisi duduk yang disifati dengan tamakkun. Kaidahnya adalah jika tidak ada jarak atau pemisah antara, bokong atau pantat seseorang dengan tempat duduknya, baik duduk di tanah, di kursi atau lainnya, sehingga tidak memungkinkan untuk keluarnya angin. Dan ini berkaitan dengan hukum bahwa semua tidur membatalkan wudu kecuali kondisi tidur tersebut. Dan ini dengan beberapa syarat, diantaranya adalah postur tubuh seseorang yang normal, standar, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, serta disyaratkan orang tersebut bangun kembali dengan kondisi yang masih sama ketika dia tidur, tidak berubah menjadi terlentang, berbaring atau lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembatal wudu yang disebut dengan al-lams ini memiliki 5 syarat. Yang pertama adalah dengan kulit. Kalau gigi atau rambut
atau kuku maka tidak. Kemudian ada perbedaan jenis, yaitu laki-laki dan wanita. Yang ketiga disebut dengan kabirain, yaitu ketika sudah mencapai batas memiliki syahwat secara urf, sudah memiliki syahwat walaupun belum mencapai usia baligh. Kemudian ajnabiyah ini yaitu tidak ada hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan, dan syarat yang kelima tidak ada pembatas. Dari sini maka dalam mazhab Syafi'i, istri adalah wanita yang ajnabiyah, yang asing, bukan mahram. Dari sini maka membatalkan wudu jika menyentuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit yang membolehkan seseorang untuk mengambil rukhsah, yaitu salah satu dari 4 kriteria berikut. Yang pertama, bertambahnya sakit. Yang kedua, sembuhnya semakin lama. Yang ketiga, mengakibatkan aib yang banyak di anggota tubuh yang nampak, misalnya wajah atau kedua tangan. Yang keempat, hilangnya manfaat suatu anggota tubuh. Dan ini berkaitan dengan beberapa rukhsah, di antaranya adalah dalam hal diperbolehkannya tayamum dan diperbolehkannya tidak berpuasa. Sedangkan jika kondisi sakit tersebut sudah mencapai tingkatan dikhawatirkan meninggal dunia, maka bukan membolehkan rukhsah lagi, tetapi mewajibkan rukhsah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan sebab-sebab tayamum, ada sebab yang disebut dengan faqdul ma', yaitu tidak mampu menggunakan air karena tidak mendapatkan air secara fakta atau secara hukum syar'i. Secara fakta maksudnya adalah benar-benar tidak menemukan air setelah mencarinya. Adapun secara syar'i, maka dia mendapati air, tetapi dia membutuhkan untuk minum hewan, maksudnya adalah makhluk hidup yang dihormati, atau ada air tapi dijual dengan harga yang melewati standarnya, atau antara seseorang dan air ada penghalang, misalnya ada binatang buas. Dan yang keempat, ada air tetapi dia takut adanya sakit ketika menggunakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Benda yang najis terbagi menjadi 2, yaitu hissiyah dan hukmiyah. Hissiyah adalah yang memiliki fisik dan dijangkau oleh indera manusia. Dia memiliki warna, rasa, atau aroma. Dan cara menyucikannya adalah dengan disiram, dibasuh dengan air sampai hilang sifat-sifat tersebut. Adapun hukmiyah maka lawannya. Dan cara menyucikannya adalah hanya cukup dialirkan air di atasnya. Secara umum najis terbagi menjadi 3, yaitu najis yang berat, najis pertengahan, dan najis yang ringan. Pembagian 2 tadi itu adalah najis yang pertengahan, sedangkan najis yang berat adalah anjing dan babi serta keturunan dari keduanya atau salah satunya. Adapun najis yang ringan adalah kencingnya bayi laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan tidak makan kecuali hanya gizi dari air susu. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk-makhluk hidup yang tidak memiliki kehormatan, yaitu yang diperbolehkan untuk membunuhnya. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat, baik karena mengingkari wajibnya sholat atau karena malas. Yang kedua, pezina muhson, yaitu orang yang pernah melakukan hubungan badan dalam pernikahan sahih kemudian berzina. Yang ketiga, seorang kafir harbi, yaitu yang tidak ada dhimmah atau ahad atau aman. Yang keempat, orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam baik dengan niat atau ucapan atau perbuatan. Yang kelima, anjing yang gila, al-aqur, yaitu anjing yang menyakiti. Kemudian yang keenam, babi, karena babi lebih buruk dibandingkan anjing. Ini berkaitan dengan salah satu sebab tayamum, yaitu membutuhkan air untuk minum makhluk hidup terhormat yang kehausan. Maksudnya adalah yang tidak diperbolehkan membunuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah mengetahui batas tamyiz. Seorang anak disebut dengan mumayyiz ketika dia bisa mengerjakan
aktivitasnya secara mandiri, misalnya makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja, membersihkan kotoran setelah qada'ul hajah secara sendiri. Ada yang mengatakan bahwa jika sudah mengetahui yang kanan dan yang kiri, yaitu mengetahui apa yang bermanfaat bagi dia dan apa yang membahayakannya. Ada juga yang mengatakan mumayyiz adalah yang mengetahui khitab, ketika diajak bicara sudah paham dan dia bisa merespon dan memberikan komentar atau jawaban. Dan ini berkaitan dengan banyak hal. Ini belum termasuk batas baligh. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tentang safar yang jauh yang disebut dengan as-safarut tawil, yaitu 2 marhalah. Ini adalah perjalanan 2 hari secara standar, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, atau 1 hari dan 1 malam dengan perjalanan binatang yang membawa beban angkutan. Dan ini disebut juga dengan arba'atu burud. Jika dikonversi maka menjadi 16 farsakh dan sama dengan 48 al-mil al-hashimiyah, karena 1 farsakh 3 mil, dan ini sekitar 84 km. Ini disebut dengan safar yang membolehkan qasar dan banyak hukum yang terkait dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara keras dan lirih dalam membaca. Membaca ada 2 macam, yaitu jahar, mengeraskan, atau sir, melirihkan. Mengeraskan adalah jika dia memperdengarkan orang yang ada di dekatnya, sehingga orang yang di dekatnya mendengarkan bacaan dia. Adapun melirihkan maksudnya adalah dia memperdengarkan dirinya sendiri saja, tidak terdengar oleh orang yang ada di dekatnya, apalagi orang yang jauh. Dan ini banyak sekali kaitannya dengan hukum-hukum seputar bacaan dalam sholat. Sedangkan hukum membaca jahar dan sir maka termasuk salah satu dari sunnah-sunnah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang disebut dengan menutupi aurat adalah jika tidak memperlihatkan warna kulit dari sisi atas atau seluruh sisi samping, baik kanan atau kiri atau depan atau belakang. Dan ini tidak mencakup jika terlihat dari arah bawah, sehingga kalau dia sendiri atau orang lain melihat auratnya dari arah atas, maka ini memadharatkan. Beda jika dia terlihat, aurat tersebut terlihat dari bawah, maka tidak mengapa. Ini berkaitan dengan beberapa permasalahan, diantaranya adalah menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Jadi yang terpenting adalah tidak menampakkan warna kulit. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuma'ninah adalah diamnya anggota tubuh antara 2 gerakan. Misalnya antara gerakan turun untuk sujud dan kembali untuk duduk. Dan kondisi ini terus terjadi sampai sekadar membaca subhanallah. Dan tuma'ninah adalah salah satu rukun sholat yang tidak sah tanpa dengannya. Adapun khusyuk, yaitu diamnya anggota tubuh dengan hati yang hadir dan mentadabburi bacaan yang dibaca saat itu, maka hukumnya adalah salah satu sunnah sholat. Yang lebih utama memang sholat dengan khusyuk dari awal sampai akhir, tetapi tidak menjadi salah satu rukun sholat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah Anda siapakah al-ummi? Yang dianggap al-ummi dalam ilmu fiqih dalam bab
Kitabus Salat adalah orang yang salah dalam membaca satu huruf atau satu tasydid dalam bacaan surat Al-Fatihah. Disebut dengan al-ummi, tidak bisa membaca. Walaupun dia bisa membaca surat yang lain, walaupun dia bisa membaca atau menulis hal-hal yang lain. Sedangkan al-qari yang bisa membaca dalam pembahasan ini adalah orang yang bisa membaca Al-Fatihah. Hukum yang terkait adalah tidak sah seorang yang qari yang bisa membaca Al-Fatihah bermakmum di belakang imam yang ummi. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah Anda kapan gugur kewajiban membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat? Membaca surat Al-Fatihah tidaklah gugur bagi seseorang yang sholat kecuali hanya dalam satu keadaan, yaitu keadaan masbuk, orang yang tertinggal. Masbuk ini kaidahnya adalah orang yang menjumpai berdirinya imam dalam waktu yang tidak memungkinkan untuk bisa membaca surat Al-Fatihah. Orang yang kondisi seperti ini disebut dengan masbuk dan gugur kewajiban membaca Al-Fatihah bagi dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang terbuka atau tersingkapnya aurat. Tersingkapnya aurat dalam sholat ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika segera ditutup maka tidak membahayakan, sholatnya tetap sah. Tetapi jika dia menunda untuk menutup kembali auratnya, maka batallah sholat tersebut. Dan hitungan menunda adalah berlalunya waktu yang memungkinkan untuk menutup aurat tadi, tetapi adanya waktu ini tidak digunakan untuk segera menutupnya. Dia membiarkan waktu ini berlalu, tidak segera menutup aurat. Dari situlah maka disebut dengan menunda, dan ini menyebabkan sholat batal. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tentang istilah semisal sholat. Semisal atau seperti sholat ini mencakup 4 hal, yaitu sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat, dan sholat jenazah. 4 hal ini salah satu kaitannya adalah dengan hukum diharamkan bagi orang yang hadas atau kondisi janabah atau haid, diharamkan sholat fardu maupun sholat sunnah. Begitu juga nahwus sholat, seperti sholat. Dan penjelasannya adalah seperti tadi, ada 4 hal, yaitu sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat, dan sholat jenazah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir yang asing, zikir ajnabi, yaitu yang bukan termasuk maslahat dalam sholat. Misalnya mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin. Di antara syarat membaca Al-Fatihah adalah tidak diselingi oleh zikir yang asing. Jika diselingi dengan zikir yang asing, maka harus diulangi dari awal lagi walaupun sudah membaca beberapa ayat. Adapun jika zikir tersebut diucapkan dan dia termasuk maslahat sholat, maka tidak perlu mengulangi Al-Fatihah dari awal. Dia cukup menyempurnakan saja. Misalkan karena dia sujud tilawah bersama imam misalnya, atau meminta ketika membaca ayat rahmat, atau berlindung ketika membaca ayat azab, atau membaca amin, atau membetulkan bacaan imamnya, maka tidak perlu mengulang.